Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa yang terlebih dahulu. Siap, sebelum belajar mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berdoa. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah. Kabarnya gimana, sehat? Sehat. Oke, kita coba berdiri dulu semuanya ya, biar semangat dalam pembelajaran hari ini. Kita tepuk semangat terlebih dahulu, oke? Oke. Tepuk semangat. 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 Kuat. Silakan duduk ya. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semuanya. Ibu absen terlebih dahulu. Untuk nama-nama yang ibu sebutkan, boleh angkat tangan kanannya, oke? Oke, ibu absen terlebih dahulu ya. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, ibu ingin bertanya kepada kalian semuanya. Siapa yang menjawab boleh ya. Acungkan tangan terlebih dahulu. Oke. Ini adalah pertemuan pertama. Apakah sudah mencari tahu terlebih dahulu tentang pertemuan atau pelajaran sekarang? Acungkan tangan dulu. Apa, Kokong? Tentang pelajaran coding kecerdasan artifisial, Bu. Oke, ada yang tahu lagi? Tentang AI, Bu. Luar biasa sekali tepuk tangannya. Sebelum masuk ke materi juga, kita melihat video terlebih dahulu ya tentang AI. Diperhatikan ya. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas beberapa contoh penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mulai. Namun sebelum itu dukung channel ini agar berkembang dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ya, tekan sekarang. Pertama, kita punya asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Misalnya, saat kamu menggunakan Siri di iPhone, kamu dapat bertanya, cuaca hari ini di Jakarta, dan Siri akan memberikan informasi cuaca yang akurat. Selanjutnya, sistem rekomendasi produk. Ketika kamu berbelanja online, AI akan menganalisis riwayat pembelianmu dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan minat. Misalnya, jika kamu suka buku sejarah, AI akan merekomendasikan buku-buku sejarah terbaru. AI juga digunakan dalam mobil otonom. Contohnya, Tesla menggunakan AI untuk mengemudikan mobil mereka secara otomatis. Mobil ini dapat mengenali rambu lalu lintas, mengubah kecepatan, dan melakukan manuver lainnya dengan bantuan AI. Aplikasi penerjemahan seperti Google Translate juga menggunakan AI. Misalnya, jika kamu pergi ke negara yang berbicara bahasa yang tidak kamu kuasai, kamu dapat menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan kata atau kalimat secara instan. Selanjutnya, sistem keamanan menggunakan AI untuk melindungi tempat umum. Misalnya, di bandara, sistem pengawas menggunakan AI untuk mendeteksi wajah orang yang terdaftar dalam database penjahat dan memberi peringatan kepada petugas keamanan jika ditemukan kesesuaian. Terakhir, ada sistem pengenalan suara. Misalnya, ketika kamu menggunakan Google Assistant, kamu dapat memberikan perintah suara seperti putar musik atau cari restoran terdekat, dan Google Assistant akan merespons sesuai dengan permintaanmu. Itulah beberapa contoh konkret penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. AI telah memperkaya pengalaman kita dalam berbagai aspek, dari asisten virtual hingga mobil otonom,
dan dari penerjemahan bahasa hingga keamanan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Oke, itu tentang AI dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah menontonnya ya. Jadi, Ibu juga ingin bertanya kepada kalian. Boleh untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu, oke? Pertanyaan pertama, jika AI dalam kehidupan sehari-hari itu mudah, contohnya apa? Silakan. Contohnya asisten direktur. Benar sekali. Yang selanjutnya, pertanyaan kedua. Apa yang disebut dengan coding kecerdasan artifisial? Bu. Apa? Bertindak seperti manusia. Apalagi? Manusia. Oke, kita tepuk tangannya. Luar biasa sekali ya, semuanya sudah tahu tentang AI ya. Jadi sebelumnya kalian berarti belajar dulu di rumah, benar? Nah, ini kita langsung ke pembelajaran inti. Oke, pembelajaran inti kita yaitu pelajaran KKA coding kecerdasan artifisial ya. Materi atau topiknya pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial atau disebut dengan apa? AI. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu angkat itu ada 4. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar AI dan perangkatnya. Yang kedua, mengoperasikan visible mesin. Yang ketiga, mengaplikasikan AI untuk tugas sederhana. Yang keempat, bekerja sama dalam proyek AI sederhana. Arti dari yang pertama itu konsep dasar AI. Maksudnya, tadi kan sudah disebutkan oleh kalian, konsep dasar AI itu sistem komputer yang menyerupai kecerdasan manusia dari cara bekerja, dari cara berpikir dan mengambil keputusan. Yang selanjutnya, mengoperasikan visible mesin. Di sini kita fokus mengoperasikan visible mesin. Kenapa? Karena ini adalah aplikasi website yang sangat sederhana. Selanjutnya, mengaplikasikan AI untuk tugas sederhana. Di sini maksudnya untuk kehidupan sehari-hari, mengaplikasikannya itu lebih mudah. Jadi lebih mudah, lebih otomatis dan lebih cepat. Selanjutnya, bekerja sama dalam proyek AI sederhana. Artinya, kalian di sini nantinya kolaborasi, bekerja sama tim ya. Karena sudah dibentuk, nanti kalian bekerja sama bisa mengumpulkan data, mengumpulkan ide dan hasil akhir presentasi. Oke? Oke, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan Ibu angkat. Selanjutnya, apa itu AI? Tadi sudah disebutkan oleh kalian kan? Nah, teknologi yang meniru cara berpikir dan bertindak seperti manusia. Contohnya tadi Canva AI, Google Assistant, rekomendasi TikTok, dan tadi apa ada? Virtual Google virtual ya, benar, Google Assistant virtual, benar sekali. Selanjutnya, contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contohnya ada 4. Kamera pendeteksi wajah. Itu adalah contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Chatbot customer service. Yang kedua. Yang ketiga, aplikasi navigasi Google Maps. Yang keempat, rekomendasi produk di marketplace. Itu kan sudah ditayangkan di dalam video tadi. Benar tidak? Nah, selanjutnya, perangkat AI yang akan digunakan, kita fokus tadi tujuan Ibu ke Teachable Machine by Google. Jadi ini dibuat oleh Google. Selanjutnya, membuat model AI tanpa coding karena ini sangat mudah sekali. Tidak usah coding. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi Teachable Machine ini sangat memudahkan sekali.
Selanjutnya bisa untuk gambar, suara, atau pose atau gerakan ya. Jadi hanya untuk 3 karakter ini di dalam Teachable Machine. Selanjutnya mudah diakses via browser. Kenapa mudah? Tinggal mengetikkan nama Teachable Machine aja di Google itu akan muncul. Tinggal diakses oleh kita. Selanjutnya cara mengakses Teachable Machine. Ini adalah cara mengakses Teachable Machine. Yang pertama, buka Teachable Machine with Google Chrome. Selanjutnya, klik Get Start. Yang ketiga, pilih Image Project. Yang keempat, buat kelas senang dan sedih, atau misalkan manusia dan hewan, atau misalkan manusia dan handphone ya, seperti itu. Jadi itu adalah kelas-kelas yang akan kalian nanti upload di kolaborasi nanti. Selanjutnya upload ambil gambar, setelah itu klik try model. Selanjutnya uji hasil secara real time. Selanjutnya klasifikasi ekspresi wajah. Ada 2, gunakan webcam untuk ambil gambar ekspresi senang dan sedih, atau latih model dan uji prediksi AI-nya. Selanjutnya, kolaborasi dan presentasi ini adalah tujuan terakhir Ibu ya. Biar kita kolaborasi atau kerjasama antara kelompok. Pertama, bekerja dalam kelompok kecil. Selanjutnya, buat laporan singkat. Yang selanjutnya, presentasi hasil proyek ke kelas. Nanti setelah sudah selesai aplikasi atau misalkan proyek yang kalian buat, boleh kalian presentasikan sesuai dengan kemampuan kalian. Paham? Oke. Ibu akan membagikan LKPD-nya ya, laporannya dulu kepada kalian, laporan kerjanya. Oke. Ini kelompok 1 ya. 2, 3, 4. Oke, kita berdiri terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam pekerjaan kalian atau untuk membuat proyek kecil. Silakan berdiri dulu semuanya. Kita tepuk semangat terlebih dahulu, oke? Oke, harus semangat. Tepuk semangat. 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 Kuat. Silakan duduk. Silakan baca terlebih dahulu. Baca terlebih dahulu apa latihannya. Baca terlebih dahulu latihannya. Silakan baca terlebih dahulu ya latihannya. Karena kita tidak ada komputer ya, jadi kita bergiliran saja menggunakan yang ada. Oke? Nanti satu kelompok maju dulu, selanjutnya giliran sampai kelompok selanjutnya. Jadi gunakan yang ada saja. Sudah dibaca? Sudah? Boleh? Siapa yang mau pertama maju? Kelompok 1 terlebih dahulu. Boleh? Silakan maju ke sini. Silakan untuk maju terlebih dahulu. Silakan maju. Semuanya Bu. Iya, semuanya sini maju. Silakan. Oke. Bekerja sama namanya. Silakan. Silakan duduk di sini. Oke. Tuh, bekerja sama. Yang lainnya sini bekerja sama. Sesuai dengan LKPD yang kalian pelajari di sana. Di sana. Ya. Oke, ini LKPD-nya. Silakan ikuti peraturan yang seperti tadi kalian lakukan. Silakan. Silakan pilih apa dulu? Gunakan ini. Belajar. Belajar. Klik ini. Nih. Oke.
Kalau yang ini nanti yang ininya ya. Nanti yang mengambil video kameranya boleh dari Anastasia. Oke. Oke. Sabar ya, karena sedang proses. Kita menggunakan yang ada saja ya. Silakan setelah itu apa? Klik apa? Gunakan kursornya. Setelah itu klik apa? Nah. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu apa? Lihat di sini nih. Ya. Image project. Klik. Setelah itu start image model. Klik. Setelah itu kelasnya klik dulu. Ya. Tulis kelasnya mau apa? Boleh tadi ada yang senang, sedih, atau manusia atau hewan, boleh ya. Silahkan mau ke manusia. Klik ya, U S I. Oke, setelah itu kelas kedua lagi. Kelas kedua apa? Boleh buku. Setelah itu klik ini, ikuti ya, ikuti yang di sininya. Oke, serah. Yang tadi adalah manusia. Silahkan Anastasia di sini duduknya. Arahkan kepada Anastasia. Nah, itu manusia. Arahkan dulu. Sini. Sini. Pegang. Tunjukkan kepada Anastasia. Klik. Anastasianya bergerak kayak ibu tadi. Klik. Lanjut. Bergerak Anastasia. Oke. Terus. Klik lagi terus. Oke, selesai. Selanjutnya ambil buku. Ambil bukunya. Pegang dulu. Pegang sama Anastasia. Bukunya yang beda. Setelah itu apa? Sudah selesai. Oke. Setelah itu apa? Oh, apa? Try. Benar. Klik. Ya. Benar sekali. Ini adalah proses ya. Ini kenapa seperti ini? Dia proses dulu mesinnya. Ya, ini adalah proses. Anastasia jangan di sana. Ayo di sana. Duduk kembali ke tempat semula. Nanti ya, ini sedang proses kita. Oke, sabar. Menunggu prosesnya. Tasya kesini. Tasya.
apakah 100% manusia atau tidak? Oke, 100%. Silahkan tunjukkan bukunya. Oke, 100%. Silahkan gantian. Gantian. Bergiliran. Apakah manusia atau bukan ya? Silahkan. Tunjukkan yang benar. Oke, manusia benar. Benar. Tunjukkan bukunya. Oke, silahkan. Oke, mana tepuk tangannya? Oke, silahkan. Duduk. Silahkan untuk bertanya, boleh. Apakah mudah dalam menggunakan teachable machine? Berdiri kalau dijawab. Suaranya yang keras. Mudah karena bisa diakses di Google. Benar sekali. Mana tepuk tangannya? Oke, silahkan duduk kelompok pertama. Silahkan. Udah. Sekarang kita kelompok berapa lagi? Kelompok dua. Oke, silahkan untuk kelompok 2 baca terlebih dahulu proyeknya. Baca terlebih dahulu proyeknya. Silakan maju. Siapa yang mengetikkannya, siapa yang menjadi modelnya, siapa yang menggerakkan kameranya, silakan. Ikuti langkah-langkah lembar kerja yang sudah disediakan oleh Ibu, oke? Silakan. Lembar kerjanya ambil. Silahkan mengetikkan apa terlebih dahulu. Kalau tidak mengerti boleh menanyakan kepada ibu ya. Nah, belajar. Itu salah itu. Teach ya break. Ulang lagi. Hapus dulu. Hapusnya ini. Backpiece. Ya. Oh, udah. Oke, sudah ada tuh, tinggal diklik aja tuh. Benar. Oke. Kita belajar karena ini pertemuan pertama untuk coding kecerdasan artifisial. Oke. Masih berproses. Setelah itu apa? Ketik apa? Iya. Setelah itu benar. Setelah itu yang mukanya ke kiri, start image model. Apa itu? Silahkan buat kelasnya terlebih dahulu sesuai dengan apa LKPD yang ibu telah buat. Ekspresi berarti menggunakan ekspresi senang dan sedih ya, gitu ya ekspresinya. Nanti Mei sedih, kamu senang ya? Oke. Silahkan klik dulu kelasnya. Oke. Sedih. Iya, boleh mau senang, mau sedih boleh. Perhatikan ya. Perhatikan. Benar sekali. Silahkan. Siapa terlebih dahulu untuk senang terlebih dahulu? Silahkan. Siapa? Oke. Ekspresinya ya. Bergerak.
senang bergerak. Bergerak ya, bahagia. Oke, selesai. Selanjutnya ke bawah. Tarik ke bawah. Yang ininya di bawah. Tarik ke bawah. Terus menangis. Menangis, Mei. Oke, udah. Silahkan. Setelah itu apa? Benar sekali. Kita tunggu prosesnya ya. Kita tunggu prosesnya. Masih berproses ya, karena itu menunggu lama karena visible mesin juga membaca dulu terlebih dahulu. Senangnya gimana tadi ekspresinya? Antara senang dan sedih ekspresinya? Tidak 100%. Oke, coba gunakan Mei. Senang Mei. Kayaknya guys sedih ya, ekspresi sedih. 100% sedih. Oke, Mei, duduk coba ekspresi sedih. Silakan. Sedih. Karena senang dan sedih mukanya sama itu. Sama mirip ya. Jadi harus kalau sedih gini. Gitu. Kalau senang gitu. Oke, tepuk tangannya. Oke, silakan kepada kelompok 3 untuk menanyakan jawaban atau menanyakan pertanyaan ya kepada kelompok 2. Saya Bu, Silakan berdiri ya. apa yang dipelajari setelah menggunakan sebelum sini? Apa katanya? Silakan. Apa? Apa yang dipelajari setelah menggunakan sebelum sini? Apa yang dipelajari setelah menggunakan visible mesin katanya? Berdiri Mei. Bisa mendeteksi tanpa coding. Oke, bisa mendeteksi tanpa coding. Silahkan untuk duduk. Mana tangannya? Sudah belajar visible mesin, tentunya kalian telah belajar yang pertama konsep dan contoh AI. Tadi kan konsepnya, konsep AI itu apa tadi? Sistem komputer atau mesin yang menyerupai kecerdasan manusia. Selanjutnya cara menggunakan visible mesin. Tadi sudah tahu cara-caranya. Sudah. Selanjutnya kolaborasi membangun model sederhana. Tadi sudah membangun. Benar, membangun kolaborasi. Nanti ini refleksinya. URL-nya. Ini refleksinya. Kalian sudah diisi? Sudah diisi ya refleksinya. Jadi refleksinya itu kalian mengetikkan nama. Nama kalian masing-masing sudah diketikkan tadi. Karena pembelajaran sudah selesai, kita duduk aja untuk semangat, hebat. Luar biasa sekali. Selesai. Semoga pembelajaran hari ini lancar ke depannya, dan kalau misalkan ada kata-kata ibu yang kurang baik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.